Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan magang di PT Inalum atau PT Indonesia Asahan Aluminium. Teman-teman pasti sudah pada tahu ya PT Inalum. PT Inalum merupakan salah satu BUMN pertama yang bergerak di bidang peleburan aluminium ya, yang merupakan terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Oke, kita lihat ya informasi berikutnya. Nah, waktu batas atau deadline pendaftarannya itu tanggal 14 Februari teman-teman ya, atau sekitar 5 hari lagi lowongan ini akan ditutup. Jadi bagi teman-teman yang berminat buruan ya untuk melakukan registrasi. Nah, di sini PT Inalum membuka program magang ya untuk mahasiswa D3 S1 dan juga untuk siswa SMK. Kalau untuk mahasiswa teman-teman ya, itu bebas dari kampus manapun ya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera di sini. Namun untuk SMK ada ketentuan khususnya teman-teman ya, yaitu calon peserta dipilih oleh sekolah menengah kejuruan asal masing-masing. SMK yang dapat mengirimkan calon peserta dalam program magang merupakan SMK yang berlokasi di sekitar lokasi operasi perusahaan. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari untuk mahasiswa teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa ya untuk D3 atau S1 pilih saja yang di atas. Kita lihat dulu ya. Untuk SMK nanti teman-teman ya, kita lihat untuk yang mahasiswa dulu. Oke. Di sini untuk persyaratan dan ketentuan dari mahasiswa ya. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif yang memiliki IPK minimal 3,00 dan berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B dan departemen atau jurusan yang juga terakreditasi minimal B. Oke teman-teman, ke teman-teman ya. Di sini tidak disebutkan ya PTN atau PTS, berarti bebas teman-teman, mau itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, peserta belum pernah mengikuti program magang apapun di Inalum. Jadi jika teman-teman yang sudah pernah magang di Inalum, maka tidak diperbolehkan lagi. Selanjutnya peserta sehat jasmani ya dan rohani. Selanjutnya, calon peserta wajib menyelesaikan seluruh rangkaian pendaftaran dan menyampaikan data, informasi termasuk di dalamnya scan dokumen kartu hasil studi yang terakhir ya. Selanjutnya, surat permohonan resmi dari perguruan tinggi secara benar. Oke, apabila penyelenggara magang mengetahui adanya kecurangan ataupun penyampaian informasi yang tidak benar, maka penyelenggara magang berhak untuk melakukan backlist terhadap calon peserta bersangkutan. Jadi teman-teman harus memberikan dokumen yang sebenar-benarnya ya. Seleksi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi tatap muka. Seleksi administrasi dilakukan oleh penyelenggara magang dengan memperhatikan hal-hal seperti IPK, kesesuaian bidang pendidikan calon peserta dengan lingkup pekerjaan yang ada di perusahaan, kebutuhan peserta magang, dan kesediaan seksi penempatan. Oke teman-teman, itu keterangan dari panitia ya. Selanjutnya seleksi tatap muka dilakukan setelah administrasi berbentuk interview yang dilakukan secara tatap muka langsung maupun melalui perantara media tatap muka virtual. Seleksi tatap muka dilakukan oleh penyelenggara magang dan perwakilan seksi penempatan. Oke, selanjutnya status sebagai calon peserta tidak menjamin status kepesertaan dalam program magang di perusahaan. Keputusan final dalam menentukan peserta magang berada pada penyelenggara magang. Jadi di sini tidak menspesialkan latar belakang teman-teman. Jadi di sini keputusan finalnya tetap ada di penyelenggara atau panitia ya. Kepesertaan penyandang disabilitas disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja di seksi penempatan. Penyelenggara magang dapat membatalkan status kepesertaan magang ya apabila peserta terbukti melakukan salah satu hal kesalahan berikut, yaitu perbuatan asusila, perkelahian fisik, tindakan kriminal termasuk namun tidak terbatas pada mencuri, mengkonsumsi dan atau terlibat dalam aktivitas perdagangan narkotika dan obat terlarang, secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang mencederai fisik orang lain,
dan atau mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan terhadap perusahaan, melanggar peraturan perusahaan, melanggar perjanjian pemagangan, tidak masuk kerja di seksi penempatan tanpa pemberitahuan selama 3 hari, kinerja yang berdasarkan observasi penyelenggaraan magang dianggap berada di bawah kualitas kerja yang diharapkan. Jadi poin-poin yang saya sebutkan tadi dapat menyebabkan para peserta dibatalkan status magangnya teman-teman. Jadi teman-teman setelah diterima nanti teman-teman harus benar-benar memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di PT Nalum ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman disuruh mengisi biodata ya. Kita contoh saja ya, misalnya lowongan kerja. Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir teman berapa? Saya 10 bulan 10, misalnya 2000 teman-teman ya. Oke, nomor handphone di sini saya acak saja teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman isi biodata yang sesuai dengan teman-teman miliki. Jika teman-teman melakukan kecurangan atau pemalsuan data, maka kemungkinan besar teman-teman tidak akan diterima. Oke, di sini saya hanya mencontohkan saja. Oke ya teman-teman, di sini saya hanya mencontohkan saja. Ini link profil LinkedIn ini optional teman-teman ya, boleh teman-teman isi jika punya, jika tidak punya bisa teman-teman kosongkan saja atau next ya. Oke, perguruan tinggi misalnya teman-teman perguruan tinggi mana ya, silakan saja. Universitas misalnya, percontohan. Ini teman-teman pilih ya untuk S1, diploma 3 atau SMK, misalnya diploma 3 saya buat ya. Alamat perguruan tinggi di mana? Contoh saja. Contoh. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dengan jurusan yang teman-teman miliki ya. Di sini ada banyak ya. Nah, jika teman-teman tidak menemukan jurusan yang teman-teman miliki, teman-teman klik saja address ini ya. Lalu teman-teman isi, misalnya jurusan teknik kelautan. Oke, lalu teman-teman next kan ya. Hobi teman-teman isi juga. Nah, di sini teman-teman disuruh mengisi kenapa PT Nalum harus menerima teman-teman sebagai magang. Jadi teman-teman harus menggambarkan diri teman-teman sebaik mungkin ya di sini ya, agar teman-teman meyakinkan pihak panitia bahwasanya teman-teman cocok menjadi peserta magang. Oke ya. Di sini teman-teman disuruh men-checklist ya, atau menandai apa saja berkas yang teman-teman upload. Di sini saya contoh semua ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman upload ya. Ukuran berkas yang tadi, yang ini teman-teman ya, itu maksimal 5 MB. Lalu teman-teman jadikan file tersebut dalam satu file ya. Teman-teman gabungkan dalam bentuk zip teman-teman. Oke, teman-teman satukan, lalu teman-teman convert ke dalam bentuk zip, lalu teman-teman browse file, teman-teman cari letak filenya, lalu teman-teman lampirkan. Oke teman-teman ya, nanti setelah teman-teman pilih filenya, lalu next kan, dan akhirnya selesai. Mungkin itu saja tata cara pendaftaran magang di PT Nalum. Kita lanjut untuk SMK nya ya. Nah, untuk yang SMK nya hampir sama teman-teman ya. Nah, ini syarat dan ketentuan dari SMK teman-teman. Di sini untuk SMK ada persyaratan khususnya teman-teman ya. Yang pertama, calon peserta dipilih oleh sekolah SMK kejuruan atau SMK asal masing-masing. SMK yang dapat mengirimkan calon peserta dalam program merupakan SMK yang berlokasi di sekitar lokasi operasi perusahaan. Penyelenggara magang akan melakukan seleksi administrasi terhadap calon peserta yang diajukan oleh masing-masing SMK dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian bidang pendidikan calon peserta dengan lingkup pekerjaan di seksi penempatan serta ketersediaan fasilitas yang ada di perusahaan. Selanjutnya, kepesertaan penyandang disabilitas disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja di seksi penempatan. Selanjutnya, peserta belum pernah mengikuti program magang apapun di perusahaan. Selanjutnya, peserta sehat secara jasmani dan rohani. Selanjutnya, penyelenggara magang dapat membatalkan status kepesertaan magang apabila teman-teman
melakukan perbuatan asusila, perkelahian fisik, tindakan kriminal termasuk namun tidak terbatas pada mencuri, mengkonsumsi dan atau terlibat dalam aktivitas perdagangan narkotika dan obatan terlarang, secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang mencederai fisik orang lain dan atau mengakibatkan kerugian finansial, melanggar peraturan perusahaan, melanggar perjanjian pemagangan, tidak masuk bekerja di seksi penempatan tanpa pemberitahuan selama 3 hari kinerja yang berdasarkan observasi penyelenggara magang dianggap berada di bawah kualitas kerja yang diharapkan. Selanjutnya, status sebagai calon peserta tidak menjamin status kepesertaan dalam program magang di perusahaan. Keputusan final dalam menentukan peserta magang berada pada penyelenggara magang. Oke teman-teman, itu syarat dan ketentuan untuk SMK. Ingat ya, SMK yang boleh mencoba program magang ini adalah SMK yang berada di sekitar lokasi operasi perusahaan. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini juga nama lengkap ya. Teman-teman isi saja sesuai dengan data yang teman-teman miliki ya. Isi dengan data yang sebenar-benarnya. Oke. Lihat teman-teman ya, begini teman-teman isi, ini opsional teman-teman ya. Ini ada beberapa, ada IPA, IPS, administrasi perkantoran, agribisnis, akuntansi, audio video, distribusi. Oke, ini ada juga teknik sipil, permesinan, pemanfaatan otomotif dan lain sebagainya teman-teman ya. Teman-teman sesuaikan dengan jurusan yang teman-teman miliki. Isi dengan data yang sebenar-benarnya teman-teman ya. Di sini juga teman-teman isi kenapa harus PT Inalum menerima teman-teman sebagai peserta magang. Jadi teman-teman harus meyakinkan PT Inalum ya dengan mengisi alasan terbaik teman-teman dengan mengisi alasan yang teman-teman miliki agar diterima di PT Inalum ya. Oke, bisa kita coba ya. Nah, di sini teman-teman usahakan berkas teman-teman sudah lengkap ya. Ada foto formal, scan KTP, KS dan surat resmi ya. Lalu teman-teman upload ya berkas teman-teman, maksimal ukuran filenya itu 5,7 MB ya. Nanti seluruh berkas teman-teman upload dalam satu file dalam bentuk zip. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi lowongan magang di PT Inalum, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk linknya nanti saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi teman-teman tinggal klik link tersebut. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman ikuti saja tata cara yang saya berikan tadi ya. Apabila kurang jelas ya, teman-teman tanyakan saja di panitia ya, di Instagramnya di Inalum. Ini teman-teman nama Instagramnya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan magang. Saya ingatkan kembali ya, batas periode pendaftarannya tanggal 14 Februari 2021. Jadi buruan ya bagi teman-teman yang berminat untuk magang di PT Inalum. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman beruntung diterima di PT Inalum ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya dan subscribe teman-teman ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupdate informasi lowongan pekerjaan buat teman-teman sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lowongan kerja Indonesia.